Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ba'da amma ba'd. Alhamdulillah, senang dan bahagia sekali bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, juga para muwakif-muwakif cilik yang insya Allah dalam keberkahan Allah. Senang sekali ya kita bisa berjumpa walaupun menggunakan media Zoom, tapi insya Allah ya hati kita semakin dekat, semakin terpaut dengan orang-orang yang senang sekali berbuat kebaikan ya. Salawat dan salam semoga dengan kita Nabi besar Muhammad SAW beserta para keluarga, para sahabat dan para pengikutnya hingga yaumil akhir. Bapak, Ibu, hadirin wal hadirat, teman-teman semuanya, anak-anakku semua, senang ya bisa melihat progres dari pesantren Khairul Razikin di insya Allah dari pengalaman ya teman-teman yang ada di Bandung 10 tahun mengelola taman kanak-kanak, kemudian juga 3 tahun mengelola SD, dan ini saatnya ya untuk masuk ke dalam sebuah lembaga pendidikan yang lebih jangka panjang gitu ya. Ketika saya bertemu dengan Bunda Dina, awalnya konsepnya adalah ini adalah mimpi beliau ya, mimpi dari Bunda Dina untuk membuat sebuah lembaga pendidikan. Dalam pengalaman yang saya alami ya, ternyata ada satu hal yang apa bahasanya yang perlu disempurnakan ya, karena saya belajar dengan seorang kiai yang menyebutkan atau mengatakan kepada saya bahwa pesantren kalau bisa nggak usah ada SPP-nya, ya, nggak usah ada uang pangkalnya, nggak usah ada pungutan apapun gitu. Kemudian saya berpikir gitu ya, terus kemudian dari mana dananya gitu ya? Karena nggak mudah gitu ya untuk menyelenggarakan pendidikan. Tapi Bismillah, kami mulai di Depok ya, kami mulai alhamdulillah sudah berjalan 5 tahun ya, sudah berjalan 5 tahun dan ternyata betul saja ya, ketika kita mengembalikan bahwa pendidikan itu bukanlah jual beli, pendidikan itu bukan jual beli jasa ya, jual beli jasa pendidikan, tapi dia adalah sebuah keinginan yang luhur yang lahir dari keinginan yang dalam tentang yang namanya kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kan pendidikan ini untuk mengenal Allah ya, pendidikan ini untuk mendekat kepada Allah ya, pendidikan ini adalah untuk ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, kalau sudah seperti itu ya, dengan ilmu magnet rezeki ya, bahwa anak-anak ajaib itu adalah anak-anak yang selalu ditolong oleh Allah. Nah, untuk mendapatkan nilai yang seperti itu, dia harus bersih, dimulai dari akadnya, ya. Jadi selama ini akad kita bukannya nggak benar gitu, benar semuanya, ya. Cuma kita ingin mengembalikan kepada akad yang akad yang murni, ya, bahwa pendidikan adalah tanggung jawab dari si siswa itu sendiri, kemudian juga masyarakat sekitarnya, kemudian juga orang tua ya, dan guru dan semua stakeholder yang ada di sekolah itu. Bukan hanya ya jual beli pendidikan, jual beli jasa, ijazah ditahan kalau belum lunas begitu. Dan cuma saya sebagai seorang yang belajar tentang yang namanya perencanaan gitu ya. Jadi if you fail to plan, you plan to fail. Kalau kamu nggak berhasil merencanakan, maka sebenarnya kamu merencanakan untuk tidak berhasil. Kemudian akhirnya mencoba untuk ya menyusun strategi ya. Ternyata strateginya adalah strategi dana wakaf ya. Nah, strategi dana wakaf yang akhirnya alhamdulillah kita buat di Depok ya, itu melahirkan pendidikan yang gitu ya. Para siswanya itu belajar dengan sangat sungguh-sungguh, orang tuanya juga nggak ada beban gitu ya. Ketika
punya dana, ya mereka bersedekah gitu ya. Ketika mereka lagi nggak punya dana, ya kita juga memang nggak menerima kok dana SPP, nggak menerima kok dana dana pungutan apapun gitu ya. Di situ itu tidak ada yang namanya transaksional di dalam proses pendidikan. Nah, mudah-mudahan dengan model seperti ini ya, insya Allah bisa mengembalikan lahirnya anak-anak yang suci, bersih, kemudian juga termotivasi, kemudian juga akhirnya mereka juga insya Allah mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu dari mana ini semua bisa terwujud ya? Tentunya dari orang-orang yang ingin punya rumah di surga, ya. Dari orang-orang yang ingin memiliki bangunan di surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dengan apa? Dengan dana wakaf. Bayangkan teman-teman semuanya, Bapak Ibu hadirin wal hadirat, harta yang paling abadi dunia ini adalah harta wakaf. Ya, bayangkan ada sumurnya Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Orangnya sudah wafat, tapi sumurnya masih ada sampai sekarang. Dan bahkan sumurnya memberi makan anak-anak yatim, fakir miskin, dan juga orang-orang yang kelaparan di sekitaran kota. Itu luar biasa ya. Orangnya nggak ada ya. Orangnya sudah wafat. Coba bayangkan ketika kita hidup di zamannya Utsman, lalu kemudian kita mewakafkan sumur itu, maka selama 1400 tahun ya pahala itu mengalir kepada kita ya. Nah, cuma kan kita tidak hidup di masa itu. Yang mendapatkan pahalanya itu adalah Utsman bin